Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara talkshow bulanan Barapi Indonesia yang berjudul Why Not The Best dengan tema perempuan dan politik. Ya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Barapi Indonesia, Bung Iwan Tarigan. Berikan aplaus untuk Bung Iwan. Ya, saya berdiri aja ya. Salam sejahtera kepada kita semua. Yang saya hormati, pertama-tama pengurus DPP Barapi. Yang saya hormati perwakilan dari Partai Demokrat, Partai Pendukung Pak Anies, Mbak Denira, ya dari DPD Partai Demokrat. Begitu juga Mas Emil dan dari Nasdem, ya. Kita ucapkan selamat datang di kantor DPP Barapi. Begitu juga terima kasih sudah datang wanita-wanita hebat semua ini, karena memang temanya wanita dan politik. Dari kita undang para wanita-wanita hebat, ya. Saya di depan saya kalau Indonesia secara demokrasi memang sudah luar biasa. Antara wanita dan pria itu sudah dikatakan setara. Tetapi pentingnya pengambilan kebijakan negara, perempuan harus turut serta di dalamnya. Karena menurut survei pemberdayaan perempuan, ikut serta wanita di dalam politik itu masih sangat rendah, di bawah 30%, Bapak Ibu. Nanti ini yang kita diskusikan. Kenapa? Kenapanya tentu banyak hal, ya. Yang memerdekakan wanita itu di Indonesia adalah RA Kartini secara politik, ya. Wanita itu harus mengambil peranan karena wanita itu jarang korupsi, Ibu, Bapak Ibu. Wanita itu wanita luar biasa, ya. Pada saat pemerintahan sekarang wanita diberikan 8. Saya caleg 2019, Bapak Ibu, DPR RI, itu untuk mencari wanita itu susah sekali. Jadi pentingnya perempuan itu terlibat di dalam politik karena 95 juta pemilih nantinya adalah wanita. 95 jutanya laki-laki juga. Luar biasa memang Tuhan menciptakannya. Kita lihat survei sekarang, pemilih wanita 95 juta, pemilih laki-laki 95 juta. Kalau persentasinya itu 50%,01 ya. Kalau laki-laki 49,9 berapa? Artinya hampir sama. Jadi kalau perempuan tidak mengambil bagian dalam kebijakan politik yang dihasilkan untuk peranan wanita, maka demokrasi walaupun bagus di Indonesia itu tidak akan lebih pesat. Walaupun kita jauh lebih baik juga dari Amerika dari dalam pemilihan, ya. Sampai sekarang presidennya nggak ada wanita di Amerika, walaupun mereka bisa dibilang bapak ibunya demokrasi. Tapi kita sendiri yang punya presiden wanita pertama. Jadi kita beri aplaus kepada wanita Indonesia di sini, ya, ibu-ibu dan bapak-bapak, ya, ibu-ibu dulu, ya. Kalau sekarang bagiannya ibu-ibu. Jadi saya rasa itu aja. Mari kita diskusi di sini, Bapak Ibu. Nanti kita akan dipandu oleh Ibu Citra, ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah datang ke DPP Barapi. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Berikan aplaus kepada Bang Frans Saragi, Sekjen Barapi Indonesia. Langsung saja untuk mempersingkat acara, kita sambut host kita yaitu Ibu Citra Andarini. Oke, beri tepuk tangan pada Ibu Citra. Nah, Barapi Indonesia dan kita semua yang hadir di sini bersyukur sekali karena kita kedatangan salah satu tokoh perempuan. Langsung saja kita panggil Uni Dr. Eli Warti. Silahkan. Dan selanjutnya ini juga perempuan hebat yang sudah berkiprah cukup lama, pembela keadilan juga karena beliau sebagai lawyer dan juga sebagai tim gubernur mendampingi Pak Anies Baswedan. Ya, langsung kita sambut dengan meriah Ibu Tata. Silahkan Ibu. Nah, ini kita kedatangan dua orang perempuan muda cantik ini. Nah, jadi saya bingung mau manggil yang mana dulu. Oke, kita sambut langsung dari FISIP UI, Ibu Wilma. Silahkan Ibu.
Biasa di Instagramnya disebut Empok Wilma. Jadi kalau teman-teman semua buka Instagram, cari Empok Wilma. Narasumber yang keempat yaitu Ibu Ina Habibah. Silahkan Ibu. Ya. Untuk mempersingkat acara, langsung saja kita mulai. Bara api Semakin membara. mantap. Oke, silahkan Ibu Citra. Terima kasih Bang Frans. Oh iya, ini sebelumnya ada yang terlewat ya dari utamanya hari ini adalah sambutan dari Baca Pres 2024 Bapak Anies Baswedan. Kebetulan beliau tidak bisa hadir langsung, jadi beliau mengirimkan video spesial untuk acara talk show sore hari ini. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan selamat untuk Barapi atas terselenggaranya kegiatan talk show bulanan dengan tema perempuan dan politik. Sebuah tema yang menarik untuk dibahas lebih mendalam, mengingat negeri ini memberikan kesempatan kepada semua untuk melakukan perubahan dan perbaikan melalui berbagai jalur termasuk jalur politik. Sekali lagi selamat, salam hangat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah kita saksikan sambutan dari Bapak Anies. Jadi kita langsung aja ke talk show kita hari ini yang bertemakan tentang perempuan dan politik. Bicara tentang perempuan, perempuan lahir dari seorang anak, kemudian tumbuh dewasa, menikah, kemudian menjadi seorang istri, kemudian punya anak, dan menjadi seorang ibu. Baik perempuan yang kerja di rumah atau kita sebut ibu rumah tangga, maupun perempuan yang aktif di luar atau kita sebut dengan wanita karir, semua sama hebatnya, semua sama istimewanya. Kita langsung aja, bagaimana pendapatnya Kak Wilma tentang perempuan Indonesia saat ini? Silakan Kak Wilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini temanya kan perempuan dan politik ya. Saya merasa salah satu tanggung jawab saya sebagai seorang dosen, jadi mungkin saya akan menyiapkan sedikit slide presentasi. Silakan. Karena kan pasti di sini yang hadir kan dari background yang beragam. Jadi biar kita bisa istilahnya menyamakan persepsi ya terkait perempuan dan politik di Indonesia. Iya. Karena sekarang sudah mendekati tahun politik ya 2024, jadi memang saya ambil judulnya khusus terkait pentingnya dalam kurung mendidik perempuan berkemajuan dalam kontestasi politik dan demokrasi di Indonesia. Nah, ini saya singgung sedikit mengenai generasi alfa, karena memang kan di Indonesia ini kan sekarang yang perlu kita lebih angkat lagi adalah suara dari para ibu. Kebetulan memang karena perempuan Indonesia yang menjadi ibu sekarang kebanyakan mendidiknya anak-anak yang disebut generasi alfa. Jadi kenapa sih sebenarnya tantangannya? Satu, terbiasa dengan teknologi. Kedua, memiliki kecerdasan yang tinggi, rata-rata seperti itu. Ketiga adalah perilaku bermain yang berubah-ubah. Ini terkait dengan kemajuan teknologi di poin yang pertama tadi itu. Jadi ini tantangannya untuk memberikan pendidikan melahirkan perempuan yang berkemajuan. Apa sebenarnya makna politik bagi perempuan di Indonesia? Jadi ini saya ambil yang paling simpel dari David Easton. Jadi seorang perempuan ketika dia ingin bisa dibilang melek politik, dia harus punya fondasi pengetahuan dasar dulu terkait apa sih itu sistem politik, kurang lebih seperti ini gambarannya. Jadi ketika dia ingin berkecimpung di dunia politik, entah itu politik praktis, dia harus tahu ini dulu. Jadi ketika dia masuk dalam dunia politik, ada satu sistem politik, apapun sistem politiknya. Jadi ada input, ada output, semuanya itu dikelilingi oleh environment, entah itu yang suportif atau mungkin tantangan-tantangan yang bersifat unsupportive. Lalu ada demands and support yang nanti akhirnya masuk ke dalam sistem melahirkan sebuah kebijakan. Kebijakan ini kan adalah keputusan-keputusan yang akan membawa aspirasi-aspirasi di dalamnya ya. Ketika kebijakan sudah keluar tentu akan banyak evaluasi yang nantinya menjadi feedback lagi. Terus berputar seperti itu siklusnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Di Indonesia, di negara manapun di dunia kurang lebih seperti ini. Lalu kita masuk ke sini, sudah mulai spesifik. Jadi sebenarnya pemikiran tentang perempuan dan politik itu menjadi menarik ketika masyarakat saat ini sudah mulai mengerti ya kalau seks atau jenis kelamin itu adalah merupakan hal yang bersifat kodratis, sedangkan gender itu adalah sesuatu yang konstruktif sifatnya.
Jadi kenapa dibilang konstruktif? Karena ini nuansanya sangat politis ya. Jadi ketika di Indonesia kita bisa lihat bahwa kandungan politis dari gender ini bermakna dari pembagian kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau kita lihat di Indonesia kan memang porsinya untuk saat ini masih lebih besar kekuasaan yang ada di tangan para laki-laki dibanding perempuannya itu sendiri. Jadi di Indonesia kurang lebih situasinya seperti itu ya terkait politik. Lalu makna politik bagi perempuan. Jadi karena simpelnya politik itu dipahami sebagai sebuah proses pengambilan keputusan, sudah sempat disinggung oleh ketum bara api kita kalau perempuan Indonesia itu sudah jago banget mengambil keputusan, terutama untuk lingkup domestik alias di dalam rumah tangga. Jadi untuk keputusan keuangan rumah tangga semua segala macam kita udah jago lah. Tadi kan Pak Ketum bilang nggak ada istilahnya istri takut suami, malah kebalikannya suami takut istri. Itu benar, itu benar. Dan itu sebenarnya jadi modal dasar kita perempuan Indonesia untuk bisa lebih maju lagi nanti ke depannya. Lalu ini juga bagi perempuan politik formal dan informal itu nggak bisa dipisahkan, jadi saling terkait satu sama lain. Misalnya kalau kebijakan BBM itu pengaruhnya sangat besar bagi urusan dapur di rumah tangga, jadi seperti itu. Sedangkan kalau secara umum kita lihat politik ranah untuk perempuan itu masuk dalam ranah private, bukan publik. Jadi dalam arti tidak terlalu dianggap penting. Jadi itu juga salah satu tantangannya untuk politik perempuan di Indonesia. Lalu ini kepentingan perempuan. Di sini kita bisa lihat kalau sistem politik di Indonesia itu kan didominasi oleh laki-laki. Walaupun sebenarnya sudah ada hak-hak yang setara, terutama dalam perkembangan 20 tahun terakhir ini. Kita bisa lihat di Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, di situ kan sudah dengan sangat jelas disebutkan kuota minimal perempuan itu adalah 30% dimanapun, dalam parpol, dalam komposisi anggota dewan, dalam komposisi penyelenggara pemilu alias anggota Bawaslu maupun KPU-nya sendiri, semua minimal 30% kuotanya. Tapi tetap banyak tantangannya, terutama dari politics of presence-nya. Jadi kehadirannya, peraturannya mungkin sudah mewadahi, tapi kehadiran di lapangannya apakah sudah ada atau belum gitu. 30% ini minimal ya, bagusnya malah di atas 30%. Nah, ini saya ambil kurang lebih saya bahas mengenai ambang batas keterwakilan ini dari Kim Lika. Materinya. Lalu ini politics of presence-nya. Jadi kenapa kehadiran diperlukan? Satu, supaya perempuan mampu mendefinisikan dan menginterpretasikan kebutuhan perempuan. Lagi-lagi di sini kebutuhan perempuan ini tidak hanya untuk perempuan semata, karena kita sifatnya inklusif, gender, kebutuhan kelompok lain yang mungkin sifatnya minoritas, itu semua sebenarnya bisa diakomodir jika kepentingan perempuan itu terpenuhi dalam sistem politik sebuah negara. Lalu yang kedua, mempunyai status politik yang jelas dalam arena politik, karena ini sifatnya adalah perjuangan yang istilahnya bukan main-main ya kalau kita mau masuk ke politik. Jadi kita statusnya harus jelas sebagai apa, sebagai anggota dewan kah yang terjun langsung, sebagai anggota Bawaslu atau KPU kah. Jadi ini harus jelas supaya goalsnya pun juga bisa tercapai. Lalu adalah mengawal agar kebutuhan perempuan tersebut dapat terpenuhi. Jadi ketika perempuan itu sudah ada di dalam sistem, kehadiran ini penting karena untuk mengawal, memastikan dari awal kalau pada akhirnya nanti misalnya RUU apa sekarang yang lagi heboh dibahas kan mengenai ART, itu akan bisa goals. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi 3 poin ini penting kenapa harus ada presence kehadiran perempuan dalam sistem politik kita. Karena ketika perempuan berada di luar arena politik atau dieksklusikan, maka mereka akan kehilangan kesempatan untuk melakukan 3 poin tersebut. Dan ini tentu lagi-lagi akan berarti kemunduran bagi kita perempuan ya, terutama dalam konteks politik gitu. Jadi sebenarnya apa manfaat perempuan berpolitik? Paling utama adalah bisa membawa isu perempuan dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat. Jadi tadi yang saya bilang isu perempuan tapi dampaknya luas di masyarakat karena memang banyak kelompok di dalam yang kita sama-sama bantu akomodir kelompok-kelompok minoritas lainnya, tidak hanya perempuan. Jadi seperti itu.
Apa saja isu perempuan, karena kita spesifik sama perempuan, jadi isunya tuh bisa satu, saya bagi dua, yang berdampak langsung secara biologis maupun sosial. Jadi misalnya terkait kesehatan, kesehatan reproduksi, berbagai kanker yang dialami oleh perempuan, kematian ibu ketika melahirkan, perawatan anak, tenaga kerja perempuan, kekerasan seksual dan lain sebagainya. Lalu kalau secara global isu jangka panjangnya misalnya kebijakan afirmatif perempuan, lalu misalnya juga ketimpangan keterwakilan politik perempuan, kesetaraan gender dan kebijakan-kebijakan lainnya yang sensitif gender. Jadi seperti itu. Kesenjangan laki-laki dan perempuan di Indonesia ini secara data ya. Jadi memang di lapangan bisa kita lihat kalau untuk angka buta huruf misalnya laki-laki hanya 5%, perempuan 11%. Lalu untuk keterwakilan di legislasi, perempuan di DPR kurang lebih 22%. Ini data terbaru ya. Lalu di DPRD 21%, di DPD 30% pas. Ini bisa dibilang belum memenuhi threshold yang tadi itu ya. Lalu faktor apa saja sih yang bisa menyebabkan kesenjangan ini sehingga belum bisa mencapai target minimal 30% itu adalah pertama akses. Peluang terhadap sumber daya sosial, politik dan ekonomi. Lalu kedua partisipasi, keterlibatan dalam pembuatan keputusan. Lagi-lagi ini, kalau perempuan mau semakin maju secara politik ke depannya, ya dia harus terlibat langsung, garis bawahi langsungnya dalam setiap pembuatan kebijakan keputusan. Lalu kontrol atau hubungan kuasa. Ini terkait penggunaan resources ya. Lalu terakhir adalah penerima manfaat. Apakah dari berbagai kebijakan sosial yang ada di masyarakat kita ini kira-kira beneficiary-nya itu perempuan berapa persen? Jadi tidak hanya sekedar majunya perempuan secara politik di Indonesia, tapi juga memastikan, ini tadi fungsinya mengawal, memastikan bahwa ketika kebijakannya berhasil, kebijakannya goals, tapi apakah beneficiary-nya pun juga berhasil tercapai. Berapa persen dari beneficiary tersebut yang perempuan atau yang dari kelompok-kelompok minoritas lainnya. Jadi seperti itu. Ini kurang lebih salah satu lagi dari tadi yang mempengaruhi kesenjangan adat, karena kita Indonesia, kita banyak budaya yang berbeda-beda dari setiap daerah. Bisa dibilang misalnya saya kasih contoh tradisi yang cenderung ya bersifat diskriminatif, misalnya sistem kasta di Bali. Ini hanya sekedar contoh aja dan ini cenderung. Atau misalnya tradisi yang cenderung membebaskan perempuan seperti tradisi di Baduy ataupun di Nusa Tenggara Timur. Ini hanya sekedar contoh, membebaskan dalam arti dia tidak bersifat terlalu mengekang perempuan ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kurang lebih ada 5 aspek dalam mengukur ketidakadilan terhadap perempuan. Jadi pertama kita lihat 1, munculnya kekerasan terhadap perempuan. 2, pemiskinan perempuan. 3, pelabelan. Pelabelan ini penting banget sekarang. Apalagi terkait sosmed ya. Semakin luasnya pengaruh sosmed di masyarakat, semakin banyak label-label atau stigma-stigma negatif yang mungkin bisa dilekatkan ke perempuan, dan ini lagi-lagi menjadi batu sandungan kita kalau kita mau lebih maju secara politik di Indonesia. Lalu penomorduaan perempuan dan beban ganda bagi perempuan, ini terkait mungkin peran dia di domestik, di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Jadi seperti itu. Terakhir, Quo Vadis pemilu 2024. Jadi kehadiran perempuan dalam ranah demokrasi itu tidak hanya sebagai pelengkap. Harapan kita bersama semoga bisa menjadikan demokrasi itu menjadi semakin utuh, karena memang kan banyak stakeholders dalam demokrasi, dan perempuan itu merupakan stakeholders utama, bukan hanya pelengkap, utama dalam setiap kebijakan yang diambil, dan memperhatikan keberpihakan terhadap perempuan, sehingga keterwakilan legislator yang berasal dari kalangan perempuan sangat diharapkan dan tidak serta-merta hanya mewakili, tapi juga bisa memperjuangkan kepentingan kebutuhan yang diwakilinya, dalam hal ini adalah perempuan dan kelompok-kelompok minoritas lainnya. Jadi kurang lebih sekian presentasi singkat dari saya, hanya untuk menyamakan persepsi, semoga bisa berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Wilma, Masya Allah penjelasannya udah lengkap banget ya. Dan mulai sekarang kita akan gali satu persatu isu yang tadi udah dijelaskan sama Kak Wilma. Pertama, untuk pendidikan. Sekarang kan perempuan Indonesia udah bisa mencicipi pendidikan sampai jenjang yang lebih tinggi berkat perjuangan Ibu R.A. Kartini terlebih dahulu.
Nah tapi ini ada isu nih yang beredar di masyarakat. Kenapa sih udah sekolah tinggi-tinggi kok ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga? Loh emang kenapa? Nah coba saya mau dari Bu Tata dulu. Bagaimana pendapatnya Bu Tata, silakan. Makasih. Pertama-tama kembalikan dulu kepada filosofi ya, mengapa sebetulnya kita perlu ada equality atau persamaan antara perempuan dan laki-laki. Iya betul. Sebetulnya kalau menurut saya kesamaan hak antara perempuan dan laki-laki ini tidak hanya menguntungkan perempuan, Betul. tapi sebetulnya menguntungkan laki-laki juga. Jadi sebuah sistem masyarakat di mana perempuan diberi kesempatan atau hak yang sama, itu menguntungkan laki-laki juga loh. Contoh, jika ibu-ibu bekerja, maka jika bapak-bapak nanti misalnya sedang jobless atau sedang sakit, ada di rumah tangga itu yang bisa menyanggah. Sehingga equality of rights perempuan dan laki-laki itu bukan hanya menguntungkan perempuan, tapi juga menguntungkan laki-laki. Di level negara juga begitu. Equality of right antara perempuan dan laki-laki tidak hanya menguntungkan ibu-ibu atau perempuan, tapi menguntungkan seluruh warga negara, bangsa. Kenapa? Karena tidak ada sumber daya yang disia-siakan. Orang-orang yang pinter, orang-orang yang jenius itu ada juga di kalangan perempuan. Sehingga jika tidak dimanfaatkan, yang rugi adalah bangsa atau negara. Itu filosofinya dulu, mengapa kita perlu adanya kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, untuk memungkinkan ya kan, agar perempuan ini bisa punya kesamaan hak, itu diperlukan adanya sistem politik yang mendukung. Sistem politik yang mendukung seperti apa? Ini saya kasih contoh aja seperti di DKI contohnya ya, karena saya punya pengalaman bekerja di DKI dan saya lihat bagaimana waktu itu saya bekerja dengan Pak Anies sebagai gubernur, itu punya concern atau kepedulian untuk mengadvokasi ya, mendorong itu agar hak-hak perempuan terpenuhi. Contohnya, bagaimana Pak Anies membuat tempat penitipan anak di berbagai kantor-kantor pemerintah, termasuk di Balai Kota Jakarta, ya. Nah, bagaimana kemudian ini memberi keamanan bagi ibu-ibu yang masih punya anak kecil yang dia ingin bekerja, menitipkan anak di situ dengan aman bisa bekerja. Ya, ibu-ibu yang mau menyusui bisa di situ sambil bekerja gitu. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua juga bagaimana Pak Anies mendorong agar ibu-ibu itu bisa berdaya, ibu-ibu PKK. Jadi ada yang sistem namanya Carik Jakarta. Carik Jakarta itu semacam pendataan penduduk yang reguler dilakukan, sehingga pemerintah DKI Jakarta itu bisa tahu misalnya mana warga yang miskin, mana warga yang meninggal, mana warga yang dia tidak punya septic tank di rumahnya, tidak punya WC. Jadi itu up to date rumah tangganya, dan ini dilakukan oleh ibu-ibu, namanya Carik Jakarta. Bagaimana ini kontribusi ibu-ibu ini terhadap Pemprov DKI? Dia memberi data yang lebih up to date daripada BPS, sehingga Pemprov DKI bisa memberi respon yang lebih cepat. Kalau misalnya ada yang sakit, kalau misalnya ada yang jamban yang tidak ada dan sebagainya. Nah, ini saya melihat bahwa ini adalah upaya atau cara bagaimana pemerintah itu bisa memberi dukungan kepada ibu-ibu ya untuk bisa terlibat di dalam politik, dalam arti politik yang lebih mungkin belum tinggi political praktik seperti di partai,
tapi di lingkungannya ya dia bisa menjadi RT, dia bisa menjadi LMD ya, lembaga masyarakat desa. Nah, untuk selanjutnya tentu dari aktivitas dia di masyarakat, dia lebih dikenal, tentu ini akan memberi kesempatan bagi para ibu-ibu dan para perempuan untuk lebih berdaya dan aktif di politik yang lebih tinggi. Nah, itu salah satu contohnya begitu. Baik, terima kasih Bu Tata. Berarti intinya kalau perempuan itu kita mulai semuanya dengan pendidikan yang lebih tinggi supaya akhirnya bisa berkontribusi di bidang politik ya Bu. Baik, selanjutnya tadi kalau Kak Wilma udah jelasin itu juga muncul adanya isu kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender itu mungkin telah mengakar tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Nah, bagaimana nih pendapatnya Kak Ina untuk kita sebagai perempuan menanggapi masih adanya isu kesetaraan gender itu khususnya di lingkungan masyarakat baik di kantor ataupun di dunia perpolitikan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya setuju dengan pernyataan Bu Tata tadi tentang equality of right. Namanya saja equality. Jadi tujuan adanya pengetahuan tentang kesetaraan gender itu bukan untuk perempuan mengungguli laki-laki. Jadi saya tidak setuju ketika ada pernyataan bahwa sekarang itu bukan suami takut istri, tapi istri takut suami. Jadi saya justru tidak setuju bahwa suami harus takut pada istri. Bagi saya di ranah domestik adanya equality itu berarti ada kesetaraan di mana mereka sama-sama punya hak untuk mengutarakan pendapat. Gitu. Nah, ini contohnya ternyata terjadi, bahkan seorang menteri pun mengalami sikap adanya misoginis. Jadi ada kemarin Menteri Ibu Sri Mulyani di salah satu wawancara di stasiun TV terkenal, saya tidak akan menyebutkan, tetapi ada hal di mana jurnalis itu ingin mengklarifikasi tentang kasus sekarang yang terjadi. Kemudian Bu Sri Mulyani menyatakan bahwa iya, saya punya moge, suami saya punya, tapi saya melarang suami saya untuk menggunakan itu untuk kepentingan menjaga kepentingan pekerjaannya, seperti itu. Kemudian jurnalis mengatakan bahwa oh berarti sengsara sekali ya suaminya hidup dengan Anda. Saya langsung tergetak hatinya itu. Jadi kenapa laki-laki mendengarkan perempuan kemudian dikatakan bahwa laki-laki itu sengsara. Tetapi ketika kita perempuan mendengarkan laki-laki, kita menerima itu sebagai sebuah kewajaran. Jadi menurut saya di awal adanya equality of rights itu tidak hanya untuk perempuan tetapi juga untuk laki-laki. Itu yang tadi saya setuju dengan Bu Tata. Jadi pengetahuan kesetaraan gender ini tidak hanya untuk perempuan tetapi laki-laki juga semestinya mengikuti atau mencerdaskan dirinya tentang pengetahuan ini. Karena nyatanya meskipun kita sudah memberikan misalkan kuota 30% untuk perempuan di ranah politik, kemudian mulai terbukanya jalur-jalur atau jalan di mana perempuan bisa berkiprah secara sosial, secara politik dengan lebih luas, tetapi mereka kebanyakan tetap mengalami kendala di ranah domestik. Jadi ketika kita melihat suatu kebijakan, kita tidak bisa hanya mengeluarkan kebijakan misalkan di daerah ini perempuannya kurang berpendidikan atau masih berpendidikan rendah, kita berikan mereka beasiswa untuk perempuan di sana. Tapi ternyata itu tidak berpengaruh banyak karena akar masalahnya ada di bawah itu. Jadi ini fenomena iceberg. Ketika kita mengeluarkan kebijakan, ternyata masalahnya di bawah itu, di ranah domestik. Perempuan diberi beasiswa, mereka tetap tidak bisa sekolah karena ternyata di ranah keluarga perempuan itu dijadikan punggung atau tokoh utama yang menjalankan rumah tangga. Dia ternyata harus mencari air di ranah di daerah-daerah terpencil. Jadi untuk melangsungkan rumah tangganya itu peran perempuan terlalu besar begitu. Jadi ketika dia diberikan pendidikan atau diberikan kesempatan di ranah-ranah sosial dan politik, akhirnya porsi mereka tetap rendah karena peran mereka di rumah tangga itu terlalu besar, seperti itu. Kurang lebih saya bisa menyampaikan. Oke, terima kasih Kak Ina. Jadi kalau saya ambil kesimpulan seperti ini ya, kalau misalnya orang lihat perempuan jadi ibu rumah tangga tuh kerjanya gitu-gitu doang tuh nggak betul.
yang tadi Mbak Ina bilang kan, misalnya kita jadi rumah tangga tapi yang di daerah ngambil air doang ke sungai itu butuh waktu berapa jam, atau kamu nganterin anak kamu tungguin sampai pulang terus kamu cuma masakin segala macam ini itu pekerjaan ibu rumah tangga yang bukan cuma gitu aja gitu.